Selamat pagi menjelang malam. Senang berjumpa kembali dengan teman-teman. Pada kesempatan ini, saya akan fokus membahas halusinasi. Mungkin teman-teman sudah sering mengatakan kepada teman-teman yang lain, kamu halu atau ya kamu berdelusi dan sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sih yang dimaksud dengan halusinasi? Dan kenapa pada pasien gangguan jiwa itu hampir sebagian besarnya ya, bukan hampir semuanya juga, mengalami yang namanya halusinasi. Dan apa saja bentuk halusinasi, apa saja jenisnya, dan bagaimana peran kita sebagai seorang perawat dalam menangani pasien dengan masalah halusinasi. Jika diambil masalah utamanya, sebenarnya halusinasi itu merupakan hasil dari sesuatu, teman-teman. Jadi halusinasi itu bukan merupakan apa ya, topik utama di sini sebenarnya. Ada yang menyebabkan seseorang mengalami halusinasi dan penyebab utamanya sebenarnya terletak pada adanya gangguan sensori persepsi. Garis bawahi kata persepsi. Persepsi apa persepsi kamu tentang topik ini? Nah, jadi persepsi itu adalah bagaimana kita berpendapat, bagaimana kita berpikir. Jadi ketika ada gangguan pada proses berpikir, maka akan muncul sesuatu masalah. Salah satunya adalah halu atau halusinasi. Misalkan sekarang, jika saat ini teman-teman merasa atau melihat saya menggunakan kumis dan alis mata saya tebal, maka bisa dikatakan itu halusinasi. Karena itu bukan merupakan sesuatu yang realita. Nah, ini beneran kok. Oke, kita bermula pada apa sih yang dimaksud dengan masalah gangguan jiwa, atau kalau kita fokus pada halusinasi. Jadi gangguan sensori persepsi halusinasi merupakan kondisi di mana pasien mengalami persepsi yang salah tanpa adanya rangsangan yang nyata dari lingkungan. Maksudnya di sini adalah kita mempersepsikan sesuatu berdasarkan apa yang kita lihat di lingkungan, apa yang kita rasakan di lingkungan. Misalkan saya merasa di depan saya melihat tembok berwarna putih. Ya karena memang di depan saya ada tembok berwarna putih. Jadi persepsi yang saya pikirkan itu memang berasal dari apa yang saya lihat dari lingkungan. Tapi pada kasus pasien mengalami gangguan jiwa, dia merasa melihat sosok yang orang lain tidak lihat. Ini kita keluar dulu dari konteks mistis atau kemampuan supranatural, superhero, superwoman, dan sebagainya. Kita berbicara hal yang ilmiah dulu, hal yang sifatnya rasional. Misalkan saya merasa melihat Ultraman di depan saya. Kemudian orang lain yang di sekitar saya, yang juga manusia, mereka merasa tidak ada siapa-siapa di situ, apalagi Ultraman. Tidak masuk akal. Nah, apa yang saya alami itu bisa disebut sebagai halusinasi. Karena apa? Karena apa yang saya lihat itu bukan merupakan sesuatu yang sifatnya nyata. Halusinasi seringkali dialami oleh pasien dengan gangguan jiwa seperti skizofrenia dan dapat mengganggu kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan. Kenapa orang yang mengalami halusinasi itu juga mengalami yang namanya gangguan dalam berinteraksi? Ya jelas, sama seperti orang yang kesurupan atau kerasukan. Apakah mereka terganggu? Jelas mereka terganggu. Misalkan mereka kejang-kejang ketika diajak ngobrol. Misalkan mereka berteriak ketika diajak berbicara. Maka di situ jelas akan ada gangguan dalam kemampuan dia berinteraksi. Lalu sekarang kita fokus pada halusinasi itu sendiri. Jadi halusinasi itu merupakan persepsi sensorik yang tidak nyata, intinya tidak nyata, tapi dianggap nyata oleh orang yang mengalami masalah halusinasi.
Hanya saja seperti yang saya sering katakan ya sebelumnya, pada konteks orang mengalami gangguan jiwa, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat, itu memang sangat nyata bagi mereka. Saya dulu pernah main game eh, 3D yang tiga dimensi begitu, di mana pas itu saya main di Bandung, jadi yang menggunakan kacamata gitulah ya. Terus saya main di game tersebut dan seolah-olah saya berada di neraka pas itu, karena saya main game tentang apa ya, mencari monster di neraka lah. Dan saya merasa beneran begitu karena apa? Itu kan secara visual itu virtual reality-nya itu sangat nyata. Jadi pas itu saya nggak sanggup melanjutkan permainan game tersebut. Padahal itu cuma sekedar game aja. Pas saya buka kacamatanya ya udah, tidak ada apa-apa. Tapi ketika saya menggunakan kacamata virtual reality itu nyata banget. Sampai pas itu teman saya ketawa gitu ngelihat saya ketakutan. Tapi emang bener kayak saya ngelihat kayak apa ya, gamenya memang sangat relate, sangat apa ya, sangat realistis gitu. Jadi saya ngelihat ngelihat monster di neraka, terus monster itu menatap saya gitu. Saya langsung buka kacamata virtual reality-nya gitu karena buat saya itu sangat nyata. Nah, mungkin begitu yang pasien gangguan jiwa rasakan. Jadi kita tidak bisa menyepelekan, itu cuman cuman apa ya, cuman pikiranmu aja. Memang benar, tapi apa ya, ketika kita mengatakan hal-hal seperti itu yang sifatnya menyepelekan kesulitan mereka, ya perasaan mereka jadi tambah sedih gitu. Sama misalkan ketika kamu jatuh, terus kamu kesakitan, kakimu berdarah gitu. Terus orang yang melihat kamu, katakanlah sahabat kamu ya, dia ngelihat kamu terjatuh, terus dia bilang, namanya juga jatuh ya pasti sakit lah. Masa gitu aja cengeng. Tersinggung nggak? Tersinggung. Karena walaupun itu beneran, dia mengalami itu, kita mengalami kondisi sakit seperti itu, tapi ketika kita disepelekan, pasti kita ngerasa sebel gitu. Nah, itulah yang mereka rasakan. Jadi, ketika kita berhadapan dengan pasien, walaupun kita ingin menyampaikan bahwa itu merupakan sesuatu yang tidak nyata, tapi kita harus tetap menjaga perasaan pasien. Misalkan kita bisa memulai dengan kata seperti ini. Misalkan kebanyakan pasien itu kan merasa melihat seseorang ya, dan seseorang yang dia lihat itu sebenarnya merupakan sosok yang familiar dengan dia dalam kehidupannya. Misalkan seseorang yang merasa melihat ibunya, yang dia halusinasikan memang ibunya, jadi orang yang dia kenal. Tapi masalahnya itu hanya halusinasi, ibunya udah meninggal. Maka yang bisa kita katakan adalah, misalkan pasiennya bapak-bapak, Bapak, saya paham apa yang Bapak rasakan dan apa yang Bapak lihat. Tetapi itu tidak nyata, Pak. Mohon maaf jika Bapak merasa saya tidak percaya. Saya percaya dengan apa yang Bapak sampaikan, tetapi itu merupakan sesuatu yang tidak nyata. Itu halusinasi. Nah, penyampaiannya harus seperti itu, teman-teman. Ya, jadi biar pasiennya juga merasa apa ya, ditegur dengan cara yang baik gitu. Kita juga kalau berbuat kesalahan, walaupun kita salah ya, tapi kalau kita ditegur dengan cara yang kasar, ya kita akan tersinggung walaupun kita beneran salah. Tapi kalau kita ditegur dengan cara yang baik, misalkan Pak Toba, saya paham Bapak sudah berusaha keras, tetapi tugas Bapak belum bagus, bisa diperbaiki nggak? Itu kan enak diterima ya, daripada orang komplain atau komentar, Pak Toba ini kerjaannya kok nggak beres-beres sih, udah beres hasilnya jelek gini gitu. Bisa kerja nggak sih? Sakit nggak? Sakit gitu ya. Jadi seperti itulah. Kadang-kadang kita berpikir apa yang menyakiti orang itu adalah sesuatu yang sifatnya kita lempar dia dengan batu bata, kita tusuk dia gitu. Bukan hanya sekedar itu. Kalau orang terluka secara fisik, kita bisa tahu dia terluka dan dia bisa menyembuhkan itu karena kelihatan jelas. Tapi kalau perasaannya yang terluka, kita bisa tahu nggak? Belum tentu gitu. Jadi tidak ada salahnya kita berhati-hati ya teman-teman, karena kadang-kadang kita nggak tahu nih. Sama seperti kalian yang apa ya, harinya baik tiba-tiba disakitin sama orang, kalian kan tidak mempersiapkan itu. Begitupun juga dengan orang yang kita sakitin. Mereka tidak mempersiapkan dirinya untuk disakiti, tapi mungkin karena kita komennya, basa-basinya nggak asik gitu kan, yang cenderung toksik, jadi kita komennya, kamu kok gemukan, kamu kok hitam, kamu kok dekil. Stop.
hal-hal seperti itu ya. Jadi menurut Budi Anakeliat, halusinasi adalah bentuk gangguan persepsi sensori di mana pasien mendengar, melihat, mencium. Mencium di sini bukan mulut, bukan mutu-mut, tapi penghidung maksudnya. Dia mencium aroma, merasakan atau meraba sesuatu yang tidak ada dalam dunia nyata atau realitas gitu. Jadi misalkan saya mengatakan kepada siapa, kepada kamu lah ya, siapapun kamu, saya bisa meraba yang namanya udara. Oh, oke. Sekarang udara ini saya lemparkan ke kamu. Cah, itu namanya halusinasi. Kalau kalian percaya itu keterlaluan ya. Tidak ada orang yang bisa merasakan udara secara detail, tidak ada. Begitupun juga misalkan orang mengatakan saya bisa mencium aroma dari jarak 2 kilometer dari sumber apa ya, dari asal aroma tersebut. Itu halusinasi. Lalu bagaimana proses terjadinya halusinasi? Jadi semua gangguan jiwa itu selalu ada penyebab, teman-teman ya. Tidak ada sesuatu yang sifatnya mendadak. Kalau kalian sering dengar baca berita, tiba-tiba orang bunuh diri, itu sesuatu yang sifatnya sudah berlangsung lama. Pikiran orang bunuh diri itu udah lama dia pendam gitu. Hanya saja kita tahunya ketika dia udah bunuh diri. Begitupun juga ketika orang stres dan sebagainya, tiba-tiba dia suka ngamuk dan sebagainya. Orang yang suka ngamuk, orang yang dikit-dikit nangis, orang yang dikit-dikit emosional tanpa bisa dia kendalikan, itu artinya dia sudah lama memendam itu, teman-teman. Tapi masalahnya kita nggak tahu. Dan ketika kita tahu, yang kita lakukan apa? Kita menjudge mereka dengan kata-kata yang membuat mereka makin memendam dan membatasi diri dengan kita gitu. Tiba-tiba kita menjudge mereka, kamu lemah, kamu gitu-gitu aja nangis, gitu-gitu aja stres, itu karena kamu kurang ibadah, kurang dekat dengan Tuhan, kamu kerasukan dan sebagainya. Gini teman-teman ya, kita sebagai manusia tuh kita nggak pernah tahu orang itu mengalami apa gitu. Jadi tidak ada salahnya kita menahan diri untuk menjudge orang lain. Karena apa? Saya suka kesel ya teman-teman, karena orang yang mengalami gangguan jiwa itu penyebabnya bukan bukan apa ya, bukan sesuatu yang besar sebenarnya. Penyebabnya itu hal-hal sepele seperti komentar orang lain yang head speech gitu kan. Komentar kosong, komentar yang basa-basi, tapi terjadi secara terus-menerus, pernyataan merendahkan, ngebully gitu. Dan itu berasal dari orang-orang yang dekat dengan mereka gitu. Jadi kasihan. Kalian 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 lo udah, kalau udah ketemu dengan pasien, kalian akan banyak kasihannya karena apa? Saya sendiri ya, saya merasakan dua hal. Yang pertama adalah saya kasihan dengan pasien, yang kedua adalah saya makin gak suka dengan manusia gitu. Jadi apa ya? Kalau saya membatasi interaksi dengan banyak manusia karena dalam persepsi saya makhluk yang paling jahat di muka bumi itu adalah manusia. Kalian mau bilang makhluk astral, makhluk halus, ah, mereka nggak jahat. Kalian mau bilang harimau, harimau itu jahat ya kalau kita ganggu mereka, kalau kita berada di lingkungan mereka. Kalau kita jauh dari mereka, aman, mereka tidak akan menyakiti. Ada nggak harimau atau macan atau singa yang membicarakan kita dari belakang? Nggak ada. Yang bergosip itu cuma manusia gitu. Ya jadi ya itulah salah satu penyebab ya yang menyebabkan orang banyak mengalami gangguan jiwa itu karena sesama manusia gitu. Jadi bukan bukan penyebab yang sifatnya itu apa ya, makhluk halus atau apalah. Memang ada sih secara teori, nanti saya jelaskan, tetapi sebagian besar disebabkan oleh manusia gitu. Jadi sebagai manusia, saya manusia ya, kalian juga manusia, mari sebagai manusia kita belajar untuk menahan diri gitu, daripada kita menjadi orang yang negatif. Menjadi orang negatif itu tidak menyenangkan, teman-teman. Kita akan dijauhi, kita akan dibicarakan di belakang gitu. Tidak ada salahnya kita menjadi orang yang positif gitu. Walaupun kita tetap dibicarakan ya, tapi kan minimal yang dibicarain kan nggak banyak lah gitu. Sama kayak saya, yang bicarakan saya juga masih banyak, saya tahu kok gitu. Karena apa? Karena saya juga masih membicarakan orang. Ya kalau kita nggak mau dibicarakan ya jangan bicarakan orang kan. Tapi membicarakan orang lain itu kadang-kadang ada sensasi. Ya, jadi kalau orang membicarakan,
berbicara buruk tentang saya akan menerima itu. Karena apa? Karena sampai saat ini saya juga sering bergosip ya, terutama dengan istri saya. Ya begitulah ya. Jadi apa yang kita tuai, apa yang kita tanam akan kita tuai gitu. Kalau kamu nggak mau dibicarakan, ya jangan membicarakan orang lain. Tapi bergosip itu menyenangkan sih. Ya, itu bukan kata-kata yang bagus, sorry. Jadi menurut SDKI, gangguan halusinasi ini sering dikaitkan dengan peningkatan aktivitas di daerah otak yang bertanggung jawab atas persepsi sensorik. Maksudnya intinya adalah mungkin teman-teman berpikir ya, orang yang mengalami gangguan jiwa itu yang rusak hanya jiwanya aja. Tidak, kamu nggak tahu kan? Jadi orang mengalami gangguan jiwa itu ternyata otak mereka berubah gitu. Jadi bentuk otak mereka itu berubah. Setelah ada peneliti, coba cek aja lah, searching di YouTube kalau kalian nggak percaya sama manusia, sama saya. Ya karena memang kalian harus percaya sama Tuhan aja sih. Cuman cek aja di YouTube, ternyata orang mengalami gangguan jiwa itu mengalami perubahan bentuk bentuk kepala, teman-teman. Orang yang stres terus apa ya, tiba-tiba nanti otaknya, bentuk susunan otaknya akan berubah, akan lebih mengerucut sehingga mukanya lebih cepat tua, aroma badannya akan menjadi khas dan sebagainya, itu ternyata mempengaruhi. Makanya ada yang namanya psikosomatis, di mana apa yang, kalau orang mengalami gangguan jiwa maka fisiknya juga akan terpengaruh. Orang kalau stres terus dia akan kurus atau gemuk banget, atau dia akan cepat tua, atau dia akan gampang kena penyakit gitu. Karena apa? Apa yang kita rasakan dalam jiwa kita, dalam pikiran kita akan berdampak pada pikiran dan jiwa kita. Kalau jiwa kita udah negatif, maka fisik kita juga akan terpengaruh gitu. Ini saya saking positifnya sampai kumis saya tumbuh dengan lebat. Oke, tahapan halusinasi ini ada tahapan satu, ada tahapan dua, ada tahapan tiga, ada tahapan empat. Yang perlu saya sampaikan di sini ya, sama segala sesuatu itu ada uraiannya, ada rangkaiannya. Tidak mungkin orang tiba-tiba mengalami halusinasi, tidak mungkin. Kecuali ada faktor penyebab yang sifatnya keturunan. Makanya saya sering menyampaikan, orang yang mengalami gangguan jiwa secara alami dia bisa mewariskan itu kepada keturunannya. Tetapi tidak 100% keturunannya akan mengalami gangguan jiwa. Orang tua yang memiliki orang tua, sorry, dengan gangguan jiwa yang memiliki anak, dia bisa membuat anaknya tidak mengalami gangguan jiwa dengan cara meningkatkan kemampuan copingnya, meningkatkan mekanisme rilis stresnya dan sebagainya. Paling bagus itu dia menjadi seorang perawat jiwa atau seorang psikolog sehingga dia paham psikologis itu bagaimana. Karena dia paham tentang psikologis, maka dia bisa menghindari masalah gangguan jiwa. Nah, kayak gitulah. Jadi intinya selalu ada penyebab. Penyebab itu akan menghasilkan akibat gitu. Jadi sebab akibat. Ya, ini adalah tahapannya. Silahkan kalian punya mata, baca sendiri. Capek saya bacain lama-lama. Oke, jadi jenis halusinasi. Jadi ada halusinasi pendengaran. Misalkan ada orang yang mengatakan kepada saya, Pak Toba ganteng gitu kan. Misalkan gitu. Tapi ternyata tidak ada orang yang berbicara itu. Ternyata saya hanya berhalusinasi. Gitu. Itu disebut dengan halusinasi pendengaran. Halusinasi visual. Misalkan saya melihat vaksin H di depan saya gitu. Oh, jangan sampai istri saya tahu ini suku istri saya sedang di dalam kamarnya. Misalkan saya melihat Pak Shinhei atau Suzy atau siapa atau Sakura yang di Naruto itu yang cantik-cantik itu, padahal nggak ada. Itu disebut dengan halusinasi visual. Atau misalkan saya merasa mencium bau busuk, padahal tidak ada sumber aroma busuk. Itu namanya halusinasi olfaktorius. Atau saya merasa apa ya, tiba-tiba mulut saya hilang gitu, mana mulut saya, mana mata saya, itu disebut dengan gustatory gitu. Atau halusinasi taktil di mana pasien merasa ada yang menyentuh kulitnya, kayak misalkan tiba-tiba kulitnya itu ada apa sih, kayak ada yang menggigit padahal tidak ada. Nah, jadi halusinasi itu ada banyak teman-teman ya, tapi yang paling banyak itu halusinasi penglihatan dan halusinasi pendengaran.
Lalu apa tanda dan gejalanya? Ini ada banyak. Yang pertama ya berbicara atau tertawa sendiri gitu. Orang kan kalau dia merasa berbicara dengan orang lain ya otomatis dia akan kelihatan berbicara dong. Yang kita lihat adalah dia berbicara sendiri dan tertawa sendiri gitu. Kemudian orang perubahan ekspresi wajah secara cepat. Misalkan awalnya dia senyum, tiba-tiba dia marah gitu. Jadi ekspresi wajahnya berubah secara cepat tanpa ada penyebab yang jelas. Kemudian menjauhkan diri dari lingkungan gitu. Jadi dia menjauh dari orang lain, mengikuti perintah yang tidak masuk akal. Banyak kasus di mana orang misalkan kalau udah berdiri di depan jembatan ya dia kayak merasakan kayak kayak dia merasa ada yang berbisik, lompatlah, lompatlah, lompatlah. Maka dia melompat. Itu bisa jadi sesuatu yang sifatnya kalau kita hubungkan dengan mistis nggak akan ada habisnya teman-teman ya. Mungkin itu bisikan iblis untuk bunuh diri, mungkin itu bisikan siapa gitu. Tapi kasihan iblis juga kalau dia dituduh tanpa ada dasar gitu. Siapa tahu itu halusinasi gitu ya. Jadi pikirannya yang berbicara, tapi dia kayak menganggap pikiran yang berbicara itu kayak kayak ada orang yang berbicara, padahal itu dari pikirannya. Makanya itu disebut dengan halusinasi pendengaran gitu. Jadi dia mengikuti perintah itu. Makanya ada banyak ada kasus ya orang menyembelih orang tuanya yang saya pernah ceritakan itu karena dia mendengar perintah sembelihlah, sembelihlah sehingga dia menyembelih itu. Ternyata disembelih adalah orang tuanya. Aduh, kasihan banget saya masih ingat orangnya. Kapan-kapan saya samperin ke rumah sakit jiwa. Kemudian menunjukkan perilaku defensif, defensif atau protektif. Maksudnya dia terlalu takut gitu. Misalkan belum apa-apa dia udah begini. Karena apa? Dia sering dipukul mungkin sama orang tuanya, mohon maaf, atau sama teman-temannya sering dibully. Jadi ketika dia ketemu sama orang dia begini aja. Itu namanya perilaku defensif atau protektif. Atau pada konteks sosial misalkan nih ya, kamu pernah pacaran. Walaupun pacaran itu saya tidak sarankan ya, mending langsung menikah biar kalian nggak disakitin. Tapi menikah juga rawan juga sih disakitin kan ada banyak artis yang bercerai. Ya pokoknya itulah ya. Nah misalkan nih kamu sudah pernah menjalin hubungan, kemudian kamu putus dan kamu trauma dengan lelaki. Jadi ketika kamu bertemu berkenalan ada cowok yang mau sama kamu, terus kamu berkenalan, terus kamu kayak menjauh karena apa? Karena kamu berpikir kamu akan disakitin. Padahal belum tentu gitu. Itulah yang disebut dengan perilaku defensif. Protektifnya terlalu berlebihan tanpa penyebab yang jelas gitu. Siapa tahu dia cowok baik gitu. Misalkan istri saya, dia dulu pernah menganggap semua cowok itu sama, semua cowok itu brengsek. Tapi buktinya saya tidak brengsek. Iya kan? Gitu. Kemudian ya ini contoh kasusnya ya bacalah. Ya jangan malas membaca, nanti saya colok mata kalian. Itu baca sendiri nanti materinya saya kirimkan. Karena tugas seorang dosen itu sebenarnya sekarang itu ya berdasarkan kampus Merdeka Merdeka Belajar itu harusnya saya memberikan banyak tugas untuk kalian, tapi karena saya takut kalian stres, jadi saya nggak enak hati gitu ya. Saya tidak bisa memaafkan diri saya ketika saya merasa membuat orang lain itu terpuruk gitu. Jadi saya serba salah gitu ya. Ya makanya kalian baca aja lah ya. Jadi itu kompensasi. Saya tidak kalian memberikan kalian tugas, tapi silahkan kalian baca secara mandiri karena apa? Tuhan itu menciptakan mata buat membaca, bukan buat mencuci mata. Ini adalah eh, konsep asuhan keperawatannya secara teori ya ada pengkajian sampai dokumentasi. Sebenarnya sama-sama aja teman-teman ya. Hanya saja ini materinya sudah saya buat secara detail dengan sumber yang sangat jelas dan buku yang terbaru. Jadi jangan jangan kalian sia-siakan jerih payah saya, keringat saya membuat materi ini. Kalian nggak baca itu saya lempar kalian pakai batu bata. Ya, kemudian ada data objektif, ada data subjektif. Ya, rumusan masalahnya ini juga saya angkat berdasarkan SDKI
Yang belum punya buku SDKI, saya tidak akan memaksa kalian untuk membeli buku. SDKI itu bisa diakses lewat internet kok. Ada aplikasinya juga, itu tergantung teman-teman aja. Orang yang malas itu pasti akan mencari alasan. Orang yang mau berusaha, dia akan mencari jalan. Wih, saya tidak menyangka saya mengeluarkan kata-kata terbaik seperti itu ya. Ya jadi intinya rajin-rajin ya teman-teman ya, karena masa depan kalian ditentukan oleh kalian sendiri dan tentu oleh Tuhan, oleh orang tua, oleh orang dalam, oleh kemampuan ekonomi, oleh nasib. Ternyata banyak ya yang menentukan kesuksesan itu. Ya semoga kalian beruntung aja lah. Ini rumusan masalah yang dapat kalian angkat berdasarkan buku SDKI. Kemudian rencana keperawatannya juga mengacu pada Siki ya. Siki itu bukan nama orang ya. Jangan kamu berpikir itu nama orang. Saya colok hidung kalian nanti. Itu nama buku ya, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Terbitan terakhir itu terbitan tahun 2017. Karena saya punya bukunya, walaupun buku KW. Gak apa-apa KW ya, yang penting buku. Tapi kalian hati-hati ya beli buku KW, karena terakhir saya beli buku KW itu karena saya tidak berpengalaman ya di bidang persopian. Istri saya lebih berpengalaman mencari apa ya barang-barang yang berkualitas. Saya pas pertama beli buku KW itu pas saya buka dia langsung sobek dong, langsung kebuka gitu lem-lemnya, sakit hati saya. Sampai sekarang saya masih sakit hati, saya kasih dia bintang satu. Oke, ini nanti silahkan teman-teman baca yang jelas ya, ada orientasi realita, karena orientasi realita di sini maksudnya adalah kita membuat pasien kembali ke realita. Apa yang pasien rasakan itu sesuatu yang tidak nyata, tetapi perlu saya garis bawahi itu bukan merupakan sesuatu yang mudah dan kita tidak bisa memaksa pasien, oke? Sebagaimana kamu tidak bisa dipaksa untuk move on. Ada nggak orang yang bisa dipaksa untuk move on? Kamu putus hari ini, besok harus move on. Secara kata-kata, secara pernyataan, kamu bisa mengatakan itu, tapi realitanya tidak segampang itu. Pasien juga seperti itu. Mereka butuh waktu. Kita harus bersabar ya. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, proses pasien sembuh dari gangguan jiwa yang dialami itu merupakan proses yang sifatnya maju mundur. Kalau kita nggak hati-hati ya, dia udah hampir sembuh, udah maju nih status kesehatannya. Tiba-tiba kita terlalu terburu-buru memberikan terapi yang tidak cocok dengan pasien, pasien langsung mundur. Maksudnya mundur, dia langsung mengalami gangguan jiwa dan bisa jadi lebih parah dari sebelumnya. Kalau kita tidak hati-hati, makanya kalian jangan asal gitu. Ya, ada banyak kasus soalnya. Jadi nanti pas praktikum kalian jangan jangan apa ya, jangan terlalu nekat juga menghadapi pasien. Jangan jangan sampai memperburuk kondisi pasien. Itu sih pesan saya sebagai orang muda. Saya nggak mau disebut sebagai orang tua ya. Kemudian komunikasi terapeutik ini merupakan komunikasi yang harus perawat gunakan. Kalian tahu kan apa itu komunikasi terapeutik? Kalau kalian masih mikir, saya lempar kalian pakai apa ya? Saya lempar kalian pakai HP baru, tapi masih baru masalahnya. Nantilah, nanti saya pikirkan. Implementasinya menyesuaikan dengan intervensi yang teman-teman susun dan kita kan menggunakan strategi pelaksanaan ya SP1, SP2, SP3. Itu bukan surat peringatan ya. Awas kalian kalau nggak tahu apa itu SP. Kemudian evaluasinya ada sifatnya evaluasi harian, ada evaluasi mingguan. Nanti disesuaikan dengan seberapa lama teman-teman praktik atau memegang pasien. Bukan memegang tangannya atau pundaknya, tapi menjadikan dia sebagai kasus kelolaan individu atau kelompok. And then dokumentasi ya dokumentasi ini bentuknya macam-macam ya. Kamu print itu ASCII itu namanya dokumentasi. Kamu buat dia dalam bentuk PDF, kamu kirimkan ke saya dalam bentuk soft file itu juga termasuk dokumentasi. Atau kamu foto rekam medis pasien itu juga dokumentasi. Contoh kasus baca, ya bacalah ya.
Kalian silakan baca selama 5 menit, saya ngopi dulu. Oke, 5 menit sudah berlalu, awas kalau kalian belum baca. Dan ini adalah apa yang bisa kita lakukan. Ada banyak ya. Yang pertama itu memfasilitasi pasien dalam pengisian kuesioner self report. Kalau kalian saat ini sudah skripsian, sorry, KIA ya atau KTI, ya kalian harusnya tidak asing dong dengan apa yang disebut dengan kuesioner. Kemudian kita bisa memantau perkembangan halusinasi pasien dan bagaimana perilakunya. Kita memberikan intervensi orientasi realita, entah itu dengan terapi aktivitas kelompok dan sebagainya. Kemudian kita bantu pasien mengendalikan halusinasi dengan cara menghardik atau yang sejenisnya. Kemudian kita bantu pasien mengontrol halusinasinya dengan cara orientasi realita tadi. Ini sebenarnya satu kesatuan sih. Kemudian kalau udah parah banget, misalkan nih ya, ada banyak kasus kan pasien itu tidak mau dibawa ke rumah sakit, keluarganya nggak mau. Oke, kebanyakan keluarga pasien itu menolak untuk membawa pasiennya ke rumah sakit jiwa. Karena apa? Karena pasien dianggap aib dalam keluarga. Sekarang coba kalian bayangkan gimana nasib pasien kalau begitu. Udah dia kesakitan, udah sakit, sama keluarganya dianggap aib. Ya makin sakit dia. Jadi, aduh, orang pasien gangguan jiwa itu, ah, saya bilang kehidupan mereka itu sangat tragedi, sangat menyakitkan. Kalau kalian tidak tersentuh itu artinya perasaan kalian itu terbuat dari batu bata. Jangan-jangan kalian bukan manusia tapi bangunan. Dan ini adalah tindakan yang bisa kalian lakukan untuk pasien. Dan ini adalah referensinya. Jadi prosedur tindakan yang kita berikan ya bertujuan untuk memberikan dukungan yang komprehensif. Komprehensif artinya menyeluruh dan berkelanjutan. Tidak hanya ke pasien aja, tapi kadang-kadang kita perlu melibatkan keluarga pasien. Karena apa? Karena kalau pasien kambuh, tidak mungkin dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Yang bisa membantu kesembuhan pasien adalah keluarganya dong, orang terdekatnya. Kemudian mengedepankan intervensi yang berpusat pada pasien dan menjaga keselamatan pasien selama proses terapi. Ya, begitulah yang bisa saya sampaikan kepada kalian, mahasiswaku yang sangat saya hargai, hormati, dan sayangi. Tapi istri saya tentu manusia yang paling sayangi dan saya cintai. Ya, pesan saya sama seperti sebelumnya, cobalah untuk menikmati hidup kalian, nikmati hari kalian. Jika hari kalian berat, lakukanlah sesuatu yang membuat kalian merasa baikan. Ya, kalau ada orang yang jahatin kalian, kalian tidak perlu menjahati balik gitu ya. Lempar aja pakai batu bata, terus kabur, terus healing. Ya, itu adalah pesan-pesan yang sangat bermoral, sorry muncrat bermoral dari saya. Selamat sore, salam sehat jiwa.